Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, senang sekali hari ini Selasa 14 Januari 2025 kita boleh bersama-sama kembali. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Bersama saya ucapkan sangat terbukti. 2, 3, sangat terbukti. Sangat terbukti apanya? Sebagai penolong dalam kesesakan. Ayat yang ketiga. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah, ya. Nah, saya beri judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pengharapan di tengah kekacauan. Pada tanggal 29 Desember 2024, 2 hari sebelum kita meninggalkan tahun 2024, dunia dikejutkan oleh kecelakaan pesawat Jeju Air di Korea Selatan. Pesawat itu tergelincir saat mendarat di Bandara Internasional Muan karena menabrak struktur beton, kemudian terbakar hebat. Dari 180 orang penumpang dan awak pesawat di dalamnya, hanya 2 yang selamat. Kecelakaan ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah penerbangan Korea Selatan. Kemudian kita memasuki tahun 2025, ya. Pada tepatnya pada tanggal 7 Januari 2025, persis seminggu yang lalu, kebakaran besar melanda Los Angeles, California di Amerika Serikat. Angin kencang dan musim kering yang mana selama 8 bulan hujan belum turun di Los Angeles, Bapak Ibu sekalian. Kemudian terjadi kebakaran yang menghanguskan ribuan hektar lahan dan memaksa ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka. Ya, kemarin sudah diumumkan bahwa ada 24 nyawa melayang, ribuan bangunan hancur, dan kerugian mencapai triliunan rupiah. Nah, peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata dalam kehidupan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, itu bisa terjadi. Ya, saya sebut itu adalah hal-hal yang menyedihkan, Bapak Ibu sekalian. Tidak seorang pun di antara kita yang kepingin ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyedihkan itu terjadi. Maka itu Future Foresight, tema gereja BMC untuk tahun 2025 adalah siap menghadapi apa yang akan terjadi di tahun 2025. Saya sudah sampaikan di awal tahun bahwa kita harus hope for the best. Kita harus menaruh iman, punya pengharapan yang terbaik itu terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kesehatan kita, dalam bisnis keuangan kita.
Tapi kita harus prepare for the worst. Kita harus siap-siap, ya. Kata orang Surabaya, amit-amit jangan sampai terjadi, ya kan? Kita harus siap-siap ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan kemudian terjadi, ya. Nah, satu hal melalui Mazmur pasal 46 ini, di tengah semua kekacauan, puji Tuhan, kita memiliki satu pengharapan, yaitu Allah kita adalah kota benteng kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan orang yang berlindung kepada Tuhan tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Saat kita memasuki tahun 2025, kita punya iman, kita berharap, saya encourage jemaat, saya memberitahukan bahwa tahun 2025 ini kita akan menuai apa yang belum kita tuai di tahun 2024. Kita akan menuai lebih besar lagi, dan kemudian saya berkata kepada jemaat bahwa tahun ini bersama dengan Tuhan kita akan melakukan banyak terobosan, mengalami banyak terobosan. Maka itu salamnya adalah salam penuaian dan salam terobosan. Mengapa? Karena Tuhan sendiri itu adalah pemimpin penerobos, Bapak Ibu sekalian. Dia yang berjalan di depan kita, seperti yang saya sudah sampaikan dari Yesaya 45 ayat yang kedua. Tuhan berjalan di depan kita untuk meratakan gunung-gunung yang menghalangi kita, untuk memecahkan pintu-pintu tembaga yang mana seharusnya kita ada masuk di dalamnya, tetapi pintu itu tertutup, maka Tuhan yang akan mendobraknya. Kemudian kalau ada palang-palang besi, Yesaya 45 ayat yang kedua, Tuhan pula yang akan mematahkannya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mazmur 46 ini memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang unpredictable. Mazmur 46 ini memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi badai dalam kehidupan ini. Karena Tuhan adalah kota benteng kita, perlindungan kita, kekuatan kita, dan penolong yang setia. Mazmur 91 yang setiap pagi kita deklarasikan, saya selalu mulai begini, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya, kita terus menggemakan Mazmur 91, kita menggemakannya, salah satu bagiannya kita bersama-sama mengucapkan 1.000 reba di sisi kiri kita, 10.000 reba di sisi kanan kita, tapi sekali-kali itu tidak akan menimpa kita. Hal yang pertama kita pelajari daripada Mazmur 46 tadi, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang kokoh. Nama Tuhan kita adalah Yesus Kristus, ya. Mazmur 46 ayat yang kedua berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang kokoh. Tuhan adalah tempat di mana kita bisa memperoleh kekuatan. Ketika segala sesuatu di dunia ini menjadi berubah dan rapuh, Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan yang kokoh, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita masih ingat bagaimana peristiwa yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Ketika Nuh dan keluarganya harus menghadapi kehancuran dunia oleh karena air bah. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu menjadi tempat perlindungan yang sempurna bagi keluarga Nuh. Bahtera yang dibangun Nuh adalah simbol kepercayaan penuh kepada Tuhan yang menjaga keluarga Nuh. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo biarlah hati kita terus melekat kepada Tuhan, ya. Kembali kepada Tuhan.
Alkitab berkata ketika kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Maka itu kalau dengan segala kerendahan hati kita kembali kepada Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak pernah menolak kita. Kita lihat bagaimana di dalam kitab Lukas pasal 15. Anak bungsu itu, ya, anak bungsu itu yang sudah berkhianat kepada bapaknya. Anak bungsu itu yang sudah meninggalkan rumah bapaknya. Anak bungsu itu yang melakukan perbuatan yang tercela. Anak bungsu itu ketika hidupnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika dia kembali kepada Tuhan, maka bapak itu berlari-lari mendekati, mendapatkan anaknya. Dan kita lihat bagaimana kemudian anak ini dipulihkan. Ya, di tengah tragedi kecelakaan pesawat di Korea Selatan dan kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles, Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang kehilangan tempat perlindungan secara fisik. Tapi kita yang percaya, kita memiliki perlindungan rohani di dalam Tuhan. Ketika dunia runtuh, berlindunglah kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan pernah runtuh untuk selama-lamanya. Kebakaran di Los Angeles, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti berita, ternyata ada rumah-rumah yang tidak terbakar, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Ternyata rumah itu menurut kesaksian pemiliknya dan menurut kesaksian daripada arsiteknya, rumah itu dibangun dengan bahan yang mahal, yaitu yang pertama tahan gempa, yang kedua juga tahan api. Perlu kita ketahui bahwa kebanyakan rumah-rumah di Amerika Serikat itu dibangun dengan konstruksi dari kayu. Dibuat sedemikian rupa untuk tahan terhadap gempa. Tetapi ternyata di LA ini, Bapak Ibu sekalian, di lokasi kebakaran ada beberapa rumah yang dibangun selain tahan terhadap gempa, juga tahan terhadap api. Rumah-rumah ini memiliki fondasi yang dalam dan material yang kokoh, sehingga tidak roboh kena angin kencang, dan ketika api datang, api juga tidak dapat merusak bangunan itu. Nah, sama seperti rumah yang tahan badai dan tahan api, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berlindung kepada Kristus Yesus Tuhan, maka kita juga tidak akan pernah tergoncangkan. Ketika badai kehidupan datang, baik itu seperti tragedi kecelakaan pesawat di Korea Selatan dan kebakaran besar di Los Angeles, kita tidak akan pernah hancur jika kita berlindung kepada Tuhan, ya. Nah, yang kedua, dari Mazmur 46 ini kita belajar bahwa Tuhan itu yang memberi kekuatan di tengah kelemahan. Dalam tragedi dan cobaan hidup kita sering merasa lemah dan tidak berdaya. Namun Tuhan menjanjikan kekuatan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, bagi mereka yang berharap kepada Tuhan, bagi mereka yang berlindung kepada Tuhan. Seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya 40 ayat 31, ayat yang sangat terkenal itu dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ketika saya melihat beberapa video yang terjadi di Los Angeles, Bapak Ibu sekalian, ya, bangunan boleh hancur, gereja-gereja boleh terbakar, Bapak Ibu sekalian, tetapi saya melihat banyak anak-anak Tuhan kemudian ada di lokasi itu, mereka bergandengan tangan, mereka berdoa, mereka tetap memuji Tuhan, ya.
Memang Bapak Ibu sekalian seperti Ayub bisa mengalami sakit, anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kemudian pengharapan ini ditaruh kepada Tuhan, maka itu tidak akan bisa menghancurkan hidup kita. Dan Tuhan sanggup memulihkan seperti Tuhan memulihkan Ayub. Demikian juga saya percaya Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi di Los Angeles ini. Anak-anak Tuhan, ketika mereka datang kepada Tuhan, maka apa yang hilang itu pasti akan segera dipulihkan, dikembalikan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Ya, saat kebakaran besar itu terjadi di LA pada tanggal 7 Januari 2025, di mana hari ini sebagian besar api sudah bisa dikendalikan. Banyak kisah yang muncul di tengah-tengah kehancuran itu. Misalnya ada seorang petugas pemadam kebakaran bernama Mike, ya. Dia bilang, "Aduh, aku ini takut sesungguhnya, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku berani menerobos masuk ke sebuah rumah. Ternyata di rumah itu ada seorang nenek umur 80 tahun dan anjing peliharaannya. Karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada Mike ini, maka kemudian Mike ini dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan nenek dan anjing peliharaannya. Juga ada cerita bagaimana seorang ibu, Bapak Ibu sekalian, ketika dia tidak berdaya, dia berdoa bersama anaknya yang masih kecil. Dan setelah dia berdoa, beberapa saat kemudian tetangganya yang tidak mengenal mereka sebelumnya masuk menerobos dan kemudian menyelamatkan ibu dan anak ini. Ya, kita juga tahu bagaimana komunitas kemudian bersatu, banyak gereja dan juga organisasi sosial Bapak Ibu sekalian membuka pintu rumahnya untuk menampung orang-orang yang sedang kesusahan. Mereka menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ini menunjukkan apa? Bahwa di tengah-tengah masalah yang begitu besar ini, Tuhan bisa memakai banyak hal untuk menolong orang-orang itu. Mungkin hari ini kita tidak mengalami, tidak menghadapi kebakaran besar secara langsung. Tetapi dalam hidup kita, kita sering menghadapi kebakaran. Kita sering menghadapi musibah dalam bentuk apa? Masalah besar yang membuat kita lemah dan tidak mampu melangkah. Ya, kita sudah mendengar kesaksian bagaimana Ibu Yongki ketika ditinggalkan oleh saya sebagai suaminya, Bapak Ibu sekalian, ya ditinggal begitu saja Ibu Yongki dalam keadaan lemah, putus asa, frustrasi, ya dunia serasa kiamat. Tetapi ketika Ibu Yongki datang kepada Tuhan, tempat perlindungan itu Bapak Ibu sekalian, Ibu Yongki terus berdoa kepada Tuhan. Dia percaya bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru dan tidak akan dikecewakan. Akhirnya kita lihat bagaimana keluarga kami Tuhan pulihkan, ya. Dan yang ketiga dari Mazmur 46 ini kita belajar bahwa Tuhan selalu membawa harapan baru. Ayat yang terkenal dari Roma pasal 8 ayat 28, kita semua sudah hafal ayat ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Peristiwa yang terkenal bagaimana Yusuf, ya, Yusuf itu mengalami pengkhianatan daripada saudara-saudaranya. Dia mengalami perbudakan, dia harus masuk penjara, difitnah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan membalikkan keadaan, ya. Semua penderitaannya
kemudian menjadi kemuliaan. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tidak peduli Bapak Ibu sekalian betapa buruk situasi Bapak Ibu hari ini. Nggak peduli apa yang terjadi hari ini dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita untuk memproses kita, membawa kebaikan bagi kita. Ujung-ujungnya akan terjadi yang namanya happy ending bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Maka itu jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena rancangan Tuhan itu selalu lebih hebat, lebih baik, lebih dahsyat, lebih ajaib daripada apa yang kita lihat saat ini. Bapak Ibu sekalian, di gereja kami di Rekupak itu ada banyak jendela yang besar yang pakai kaca patri itu ya. Itu potongan-potongan kaca yang disambung Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari dekat itu seperti berantakan, jelek banget Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita mundur, kemudian kita lihat dari kejauhan, wow, semuanya itu menjadi satu kesatuan yang indah, ya. Nah, demikian juga hidup kita ini, Bapak Ibu sekalian, saat kita mengalami masalah, kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, semuanya mungkin terasa seperti kacau balau. Tetapi Tuhan sedang menyusun setiap kepingan itu menjadi indah. Maka itu Bapak Ibu sekalian percayalah kepada rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Rancangan Tuhan itu bagi kita adalah masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Terus berdoa, terus bertekun, terus terhubung dengan Tuhan. Saya percaya tahun 2025 ini kita tetap akan menuai dan kita akan mengalami terobosan-terobosan dalam hidup ini. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Engkau Tuhan Allah kami yang amat sangat dapat dipercaya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Maka itu Bapa kami mau menjadikan Kristus Yesus Tuhan satu-satunya kota benteng perlindungan kami. Kami percaya di dalam Yesus keluarga kami aman, kesehatan kami aman, keuangan kami aman, rumah tangga kami aman, anak-anak kami semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.